Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Sekarang kita vlog yang selanjutnya, yaitu di rumah adat Tongkonan dari keluarga Dr. Samuel dan Bunga SPOG. Di mana kita ini? Di daerah Penangkaran Buaya, daerah Makroman, Kecamatan Sambutan. Ya teman-teman sekalian, ini adalah adat Toraja, di mana Rambu Solo, di mana pemakaman Rambu Solo. Nanti kita bisa lihat ke dalam, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, kita baru masuk saja sudah Disambut oleh kerbau. Dan menurut kepercayaan mereka, yang saya tahu bahwa kerbau ini sebagai sarana mereka untuk ke surga gitu ya. Jadi salah satu kendaraan mereka untuk ke surga, makanya mereka menggunakan kerbau. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa mereka tidak main-main dalam membuat acara Rambu Solo ini, bisa bahkan ratusan juta rupiah. Ya, di situ ada puluhan bahkan ratusan ekor kerbau yang disembelih dan sebagainya. Di dalam ini entah masih ada isinya atau kosong, kita tidak berani lah, karena kita belum mendapatkan izin untuk akses ke dalam. Mungkin kita hanya ikut mengakses bagian luar-luarnya saja. Ini mungkin merupakan salah satu tempat penyimpanan ya. Penyimpanan jenazah mereka. Kerbau paling mahal. Dan ini kalau di adat mereka, adat Toraja itu yang kita tahu tadi, keluarga Samuel. Tadi tidak buat umum, tapi untuk keluarga mereka saja. Jadi di sini hanya khusus keluarga Pak Samuel, dimana ya cukup luar biasa ya. Jadi pemakaman mereka sangat spesial gitu. Dan ini mungkin bisa jadikan salah satu wisata juga di daerah. Masih di daerah Anggana ya? Kecamatan Anggana? Bukan. Sambutan. Makroman. Makanya akses alhamdulillah dibuka dan tidak dikunci. Berarti kan kita punya akses untuk masuk. Kalau memang ini memang ini dilarang untuk masuk, berarti digembok atau dikunci. Seharusnya ada orang yang jaga, lebih bagus seperti kita tanya informasi terkait di sini, tapi kosong. Jadi kita cari informasi sendiri, kita lihat yang sekitar. Ini saya rasa sih ramenya cuma ketika ada acara aja ya. Itu gitu ya. Kalau untuk acara biasa mungkin tidak ramai. Mungkin untuk perawatannya saya rasa jarang. Kita lihat dari rumput dan sebagainya. Itu di mana-mana ada kerbau, teman-teman. Kerbau sebagai simbol. Jadi kalau yang saya tahu itu kerbau mereka itu bisa dilihat dari jenis tanduk mereka. Tanduknya ada yang panjang, ada yang pendek, dan harganya sangat luar biasa. Dan memang yang paling mahal adalah kerbau albino yang ada putihnya, seperti paling mahal. Dan kerbau ini bahkan antara kerbau yang putih dengan kerbau yang putih lahir belum tentu bisa seperti itu. Kadang-kadang dari kerbau yang hitam, sama-sama hitam, muncullah kerbau yang seperti itu. Jadi tidak hanya keberuntungan saja. Tidak bisa misalnya kita cari kerbau yang putih, kita kawinkan dengan kerbau yang putih, hasilnya putih. Belum tentu. Kadang yang sama-sama hitam bisa timbul putih. Dan ini yang paling mahal. Kalau dirawat dengan bagus, ini paling mahal untuk acara. Saya lihat ternyata hanya ruangan biasa saja, tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi mungkin sih, tapi saya juga tidak pernah. Yang saya lihat di media itu ya, mereka di sini. Itu kan tidak ada yang itu diambil dari tempat itu baru dibuka lagi. Tapi ya di sini mungkin takutnya hilang atau apa ya, karena kita tahu bahwa ini bukan asal dari adat ini, jadi mereka makanya tempatnya sangat jauh. Tapi karena keragaman yang ada di daerah kita ya, kita banyak sekali, ada suku Jawa, suku Banjar, suku Bugis, suku apa banyak.
dan semua bebas untuk menyiarkan adat-adat mereka tanpa menyinggung adat-adat yang lain. Ternyata diresmikan sama Pak Sarikang ternyata. Keluarga dari Pak Samuel Tanda. Di mana beliau tinggalnya? Kita tidak punya narasumber yang di sini, jadi kita tidak tahu informasi. Juru kontingen ada. Kadang saya rasa ada rumahnya yang di sini, tapi ya pasti mikir orang siapa mau tinggal di sini. Bisa dibilang ini pemakaman keluarga ya. Tapi kalau pemakaman harusnya ada makam mungkin bukan pemakaman, tapi tempat acara ritual pemakaman. Gitu. Batu Rambut Solo mungkin salah satu. Tempat acara mereka di sini lah. Ya bisa dikatakan pesta. Tapi di sini ada rumah, ada aula dan sebagainya. Yuk kita lihat sana. Sangat luas ya dari belakang sana. Apa di sana mas? Tidak. Di sana kosong, tidak ada apa-apa. Tempat WC ya? Di sana apa di sana? Kebun aja? Kebun. Benar berarti ini semacam aula saja. Jadi mungkin tempat acara mereka di sini. Cara kumpul-kumpul mereka dan sebagainya. Jadi kalau malam ini mantap ya. Ginyali. Hah? Ginyali. Tinggal tapi nunggu di rumah sana di Anggana. Panas saya tantang deh. Hai, sudah ya? Ini kan ruangannya bagus nih. Gimana kalau nanti kamu di situ sendirian, kita nunggunya di rumahnya Ajang. Kalau apa telepon? Kalau nyerah, tangan dulu. Telepon kami. Perjalanan ke sini 2 jam. Bisa dibuka. Bisa, tapi tidak tahu. Tapi mudah-mudahan suatu saat kita bisa datang ke sini pas ada acaranya gitu nah. Iya, tapi kapan? Makanya itu kalau ada orang yang jaga di sini, bisalah kita minta informasinya. Karena mudah-mudahan dari informasi kita ini jadi tempat wisata juga. Iya. Jadi ada beberapa tempat yang kita datangi, mudah-mudahan bisa jadi tempat wisata semuanya lah. Dan kita harap bahwa mungkin kita kurang memahami informasi, jadi kita tidak tahu apa fungsi dari 3 bangunan ini. Yang pasti buat adat mereka lah. Sangat mirip sekali. Iya. Teman-teman, ini harga bisa sampai miliaran rupiah. Susah cari yang ini. Makanya beberapa jenazah yang ada itu kalau kita masih belum punya, konon masih belum punya
masih disimpan gitu beberapa bulan dan sebagainya untuk mengadakan acara, karena cukup lumayan mahal. Mahal ya. Paling gede. Kan udah sembarangan sapi begini bisa muncul peranakannya. Yang tadi saya sampaikan bahwa belum tentu sapi yang warnanya ini kawin dengan warna ini menghasilkan sapi yang sama. Karena hanya kalau bahasa anunya albino lah sapi. Ini kayaknya laki ya. Kok aja laki? Laki ya. Iya, Laki. Laki. Ini kalau dia dari jauh mirip sapi tapi ya. Iya. Mirip pengalaman bikinnya. Anu sih, cukup bagus sih menurut saya. Artinya ini secara pribadi tah itu dibuka paksa atau memang dibuka kita tidak tahu. Tapi yang penting kita kesini sudah terbuka gitu kan. Jadi akses untuk masuk kita diizinkan dengan terbukanya pintu itu. Yang kita harapkan pertama ya kita bisa ketemu dengan orang yang ada. Iya, dulu kuncinya. Tidak ada. Jadi apa? Dia kesini dalamnya. Kayak cuma rancang aja. Iya. Saya rasa sih ya, adat-adat mereka saja. Iya. Nggak tahu lah apa yang ada, makanya mungkin kekurangan informasi kita untuk tahu apa fungsi dari ini. Iya. Kita tidak bisa menyebutkan sembarangan karena takutnya nanti salah. Salah. Iya. Nanti terus bingung lagi Ya. pas dia nonton. Kita hanya sekedar memberitahu saja apa yang ada di dalamnya tadi. Dan kita tidak masuk karena kita tidak diizin untuk masuk. Kita hanya melihat sekilas saja. Mudah-mudahan ada gambaran. Kalau teman-teman ada yang tahu bisa komentar lah. Iya. Bagaimana? Dan mudah-mudahan ini jadi satu tempat Wisata. dan diizinkan oleh Bapak Sambal kan. Karena jarang-jarang di Kalimantan ada seperti ini. Ada seperti ini. Bukan disebut pemakaman ya, bukan ya. Bukan. Jadi tempat acara ritual saja. Nah, jadi bukan pemakaman. Tapi bisa jadi ada di atas. Bisa jadi di situ kan tuh. Iya. Bisa disimpan di atas atau bagaimana kita nggak tahu. Biasanya kalau mayat itu disimpan di atas. Iya. Gue pengawet, pakai pengawet itu. Tapi yang kita nggak berani masuk karena kita juga punya akses ke sini. Mungkin teman-teman sedikit informasi terkait dengan apa tadi itu? Rumah adat Tongkonan, atau ini rumah adat Tongkonan ini salah satu tempat, jadi bukan mungkin aja pemakaman atau apa, tapi kita tidak temukan pemakaman di sekitar sini. Kita hanya mendapatkan bentuk-bentuk rumah adat mereka, tempat acara pemakaman mereka. Ini kalau saya perkirakan ini hanya tempat ritual saja. Mungkin yang ritual yang saya tahu sih rambut Solo yang ada di sebagainya. Dan kita di belakang saya ini ada kerbau. Dan ini salah satu ikonik mereka, di mana ada tempat ini pasti ada kerbau. Ciri khas mereka. Mungkin teman-teman untuk informasi selanjutnya mungkin bisa kita vlog yang lainnya, dan mudah-mudahan pas vlog yang lainnya kita bisa bertemu dengan salah satu orang yang ada di sini, dan lebih bagus lagi pas ada acaranya. Kita ketemu di vlog yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.